Apa yang harus kita lakukan untuk gantikan batu bara dengan Brahma yang ramah lingkungan? Dukung Indonesia jadi sejahtera, harganya pun terjangkau. Mantap. Briket 3 masa Record video, kami SMTI, kami akan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi bagi kita semua. Fossil energy is a very important necessity for many industries around the world. Indonesia is an industrial country that requires a lot of energy for the industrial processes. For example, petroleum, natural gas, and coal, which are included in non-renewable energy. Nowadays, the demand of the fuel is increased, but the availability of the fuel is decreased. From the article that we collected, we all know that the availability of the fuel is very little and almost run out. So, what should we do? We must change the world. Therefore, we are from KIR SMK SMTI Yogyakarta proudly present Pengolahan limbah, ampas kelapa, serbuk gergaji, dan kulit bawang putih menjadi briket 3 masa atau Brahma sebagai energi alternatif ramah lingkungan bersama saya Chandra Ariubo. Saya Febiana Zahra. dan saya Lintang Pramudia Wardani. Mayoritas penduduk Indonesia banyak menggantungkan hidupnya pada sektor perkebunan dan pertanian. Produk yang dihasilkan dari sektor tersebut pun bermacam-macam hasilnya, seperti furnitur dan berbagai produk olahan pangan. Furnitur seperti kursi, meja, dan kusen biasa diolah dari kayu berupa kayu jati, kayu mahoni, atau kayu pinus. Sedangkan berbagai produk olahan pangan seperti ingkung dapat menggunakan bahan tambahan berupa santan kelapa dan bawang putih. Akan tetapi, dari pengolahannya ternyata dapat menimbulkan limbah, yaitu limbah ampas kelapa dan limbah kulit bawang putih dari pengolahan produk pangan dan limbah serbuk gergaji dari produksi furnitur, yang ternyata limbah tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal. Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi kami, KIR SMK SMTI Yogyakarta, karena kami telah memanfaatkan dan mengolahnya menjadi suatu briket 3 masa atau Brahma yang tentunya dapat meningkatkan nilai ekonomis dari ketiga limbah tersebut dan dapat digunakan sebagai energi alternatif pengganti energi fosil yang ramah lingkungan. Rumusan masalah yang kami ambil dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana proses pembuatan Brahma, yang kedua, bagaimana kualitas Brahma dibandingkan dengan standar yang telah ada, dan yang terakhir adalah bagaimana nilai ekonomis dari Brahma. Selanjutnya, tujuan penelitian kami tentunya menjawab rumusan masalah yang telah kami ambil, yaitu yang pertama, mengetahui proses pembuatan Brahma, yang kedua, mengetahui kualitas Brahma dibandingkan dengan standar yang telah ada, dan yang terakhir adalah mengetahui nilai ekonomis dari Brahma. Kami berharap penelitian kami dapat bermanfaat baik bagi peneliti maupun bagi masyarakat. Bagi peneliti sendiri, penelitian kami bermanfaat untuk yang pertama, dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah didapatkan untuk dikembangkan lebih lanjut, terutama tentang proses pembuatan briket. Yang kedua, mengetahui manfaat lain mengenai pengolahan limbah ampas kelapa, serbuk gergaji, dan kulit bawang putih sebagai penambahan bahan bakar, yaitu berupa briket. Kemudian, bagi masyarakat sendiri, penelitian kami bermanfaat untuk yang pertama, menambah keterampilan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat luas mengenai variasi perbandingan karbonisasi limbah ampas kelapa, serbuk gergaji, dan kulit bawang putih dalam proses pembuatan briket. Yang kedua, yaitu melakukan pengolahan limbah secara terpadu menjadi briket dengan penambahan limbah ampas kelapa, serbuk gergaji, dan kulit bawang putih untuk meningkatkan nilai ekonomis dari ketiga limbah tersebut. Dan yang terakhir adalah sebagai informasi untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya, tinjauan pustaka yang kami ambil yaitu briket biomasa, ampas kelapa, serbuk gergaji, dan kulit bawang putih. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Lintang. Selanjutnya adalah metode penelitian. Sampel yang digunakan adalah ampas kelapa, serbuk gergaji, dan juga kulit bawang putih. Waktu dan tempat penelitian, waktunya berkisar antara Oktober 2020 sampai dengan Januari 2021, bertempat di Laboratorium Kimia Analisis SMK SMTI Yogyakarta, Laboratorium Kimia Pratama, dan juga rumah peneliti. Subjek dan objek penelitian, subjeknya berupa sampel limbah, sampel briket limbah ampas kelapa, serbuk gergaji, dan juga kulit bawang putih. Lalu objeknya meliputi kadar air, kadar abu, kadar karbon terikat, kadar zat menguap, dan kadar kalori. Selanjutnya adalah variabel penelitian. Variabel bebasnya yaitu berupa variasi perbandingan dengan penambahan 7,5 gram, 15 gram, 22,5 gram, dan 30 gram kulit bawang putih pada pembuatan briket.
Lalu variabel terikatnya meliputi kadar air, kadar abu, kadar zat menguap, kadar karbon terikat, dan kadar kalor. Lalu selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Tabel perbandingan variasi kulit bawang putih. Pada variasi kontrol tidak ditambahkan kulit bawang putih. Pada formula pertama ditambahkan sebanyak 7,5 gram, formula kedua 15 gram, formula ketiga 22,5 gram, dan formula keempat sebanyak 30 gram. Proses pembuatan briket ampas kelapa, serbuk gergaji, dan kulit bawang putih. Pertama, serbuk gergaji, ampas kelapa, dan kulit bawang putih dikarbonisasi terlebih dahulu, lalu dikeringkan atau didinginkan, kemudian setelah dingin diayak, dan ketiganya dijadikan satu lalu ditambahkan dengan perekat. Setelah itu dicetak dan kemudian dijemur. Setelah kering jadilah briket tersebut. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama adalah kadar air. Kadar air yang terendah diperoleh pada formula pertama sebanyak 3,31, yang artinya semakin rendah kadar air maka masa penyimpanannya akan semakin panjang. Yang kedua adalah kadar abu. Kadar abu terbaik diperoleh pada formula kedua sebanyak 3,21, yang artinya semakin rendah kadar abunya maka senyawa organiknya semakin banyak pada sampel tersebut. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Chandra. Selanjutnya adalah kadar zat menguap. Kadar zat menguap terbaik yaitu pada formula kedua sebesar 10,01%, di mana semakin rendah kadar zat menguap, maka kadar jelaga di dalam briket juga semakin rendah. Selanjutnya yaitu kadar karbon terikat. Kadar karbon terikat terbaik yaitu pada formula kedua sebesar 76,39%. Semakin rendah kadar karbon terikatnya, maka formula dari briket tersebut akan semakin baik karena semakin lama juga proses penyalaan dari briket. Selanjutnya adalah kadar kalor. Kadar kalor terbaik yaitu pada formula keempat sebesar 5051,78 kalori per gram. Semakin tinggi kadar kalornya, maka panas dari briket juga semakin tinggi. Selanjutnya adalah analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Strength sendiri adalah limbah ampas kelapa, serbuk gergaji, dan kulit bawang putih merupakan limbah yang sangat melimpah keberadaannya. Selanjutnya adalah weakness. Weakness sendiri adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Opportunity sendiri adalah limbah tersebut sangat murah dan sangat mudah didapatkan, serta threat munculnya pengusaha lain di bidang yang sama. Selanjutnya adalah analisis ekonomi. Yang pertama adalah BEP. BEP sendiri adalah break even point, di mana kami tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. BEP dari produk ini sebesar 116 karung produksi per bulan. Yang kedua adalah ROI atau Return on Investment. ROI sendiri adalah pengembalian atas investasi. Produk ini pengembalian atas investasi sebesar 31,34%. Dan yang terakhir adalah PBP atau Payback Period, di mana waktu pengembalian atas investasi dari produk ini sebesar 3 bulan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian kali ini yaitu proses pembuatan briket, serbuk gergaji, kulit bawang, serta ampas kelapa meliputi proses karbonisasi, penghalusan, pencampuran, pencetakan, pengeringan, serta pengemasan. Variasi briket terbaik yaitu pada formula kedua karena kualitas tersebut mendekati dengan standar yang ada. Berdasarkan analisis ekonomi menggunakan ROI, PBP, serta BEP didapatkan titik impas sebesar 116 karung produk per bulan dengan harga Rp40.000 per kemasan, serta pengembalian investasi selama 3 bulan sebesar 31,34%. Saran, perlu dilakukan penelitian tentang waktu karbonisasi yang tepat pada saat pembuatan briket. Perlu dilakukan adanya rancangan alat pirolisis untuk proses karbonisasi, serta perlu dilakukan pengembangan sosialisasi terhadap masyarakat luas tentang manfaat dari Brahma. Besar harapan kami apabila briket ini diproduksi dalam skala industri. Berikut adalah diagram PFD yang telah kami lampirkan. Yang pertama, seluruh limbah dikarbonisasi pada tong pirolisa, kemudian dihancurkan dalam ball mill, diayak melalui filter, kemudian dicampur menggunakan mixer. Selanjutnya dicetak menggunakan mesin press hidrolik, dikemas serta didistribusikan ke masyarakat luas. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brahma, inovasi kecil untuk majukan negeri. Kira SMK SMT Yogyakarta, kreativitas tanpa batas.